rahasia ilmu sejati dan asmarakama. Gatholoco adalah lambang lelaki sejati. Ia yang mampu memahami proses penciptaan manusia melalui lingga dan yoni yang menjadi penyebab turunnya ruh ke bumi. Lelaki sejati adalah ia yang sanggup mengendalikan segala anasir di dalam dirinya. Buku ini menceritakan kembara Gatholoco menaklukkan 5 wanita yang merepresentasikan unsur-unsur halus di dalam diri manusia. Retno Tuwilubitwati atau Yoni atau Kundalini, Melenuk Gembuk atau memori, Dudul Mendut atau kesadaran, Roro Bawu atau emosi, dan Dewi Bleweh atau pikiran. Seolah berbicara kepada diri sendiri, Gatholoco kemudian membabar rahasia ilmu sejati dan ketuhanan dengan bahasa yang memukau dan syarat makna. Meski terus-menerus dipinggirkan dan dicap dengan berbagai stigma yang tidak mengenakkan sepanjang 500 tahun, semangat pencarian spiritual para pribumi Jawa di sana-sini terus menggeliat dalam ritme yang dinamis. Paham kaum Puritan yang ortodok dan kaku bagaikan menyodorkan baju besi kepada masyarakat. Jangankan untuk bergerak bebas, untuk bernafas pun susah. Semenjak awal masyarakat Jawa bebas berekspresi dalam ranah spiritual, ekspresi kebebasan ini bisa ditemukan dan dilakukan dalam 2 tradisi spiritual yang berasal dari India, ajaran Weda dan Buddhisme. Keduanya hadir ke Nusantara dengan menyodorkan wadah yang longgar. Kebebasan ini berpuncak pada pola sinkretis yang dikenal sebagai ajaran Siwa Buddha atau cukup disebut agama Buddha saja. Menyadari inti spiritual adalah titik berat yang memang menjadi acuan utama 2 tradisi spiritual dari India tersebut. Sehingga penghayatan orang Jawa terhadap 2 ajaran itu menjadi tampak berbeda dan tampak lagi terkesan India sentris. Penghayatan yang bebas semacam itu selama berabad-abad dipandang absah dan tidak dipermasalahkan. Ketika arus perdagangan global meningkat pada kisaran abad ke-15 dan Nusantara terseret ke dalamnya, masuk pula pemahaman lain yang mengusung semangat spiritual yang cenderung melakukan penyeragaman. Terjadilah perubahan besar-besaran. Masyarakat Jawa kuno menyadari bahwa tak ada sosok laten yang perlu dimusuhi ketika bergelut dalam dunia spiritual, selain unsur-unsur negatif dalam diri sendiri. Tetapi kemudian kesadaran tersebut berubah secara ekstrim. Muncullah sosok iblis yang harus selalu dicurigai, sosok yang seakan-akan berada di luar diri manusia. Pola ekspresi spiritual yang bebas lalu terbentur dinding yang sangat tebal lagi kokoh. Masyarakat Jawa perlahan namun pasti mulai mengalami gejala paranoid terhadap kehadiran sosok iblis yang berada di luar diri manusia. Kecurigaan dan ketakutan itu lahir dari sistem dan metode spiritual yang kaku, absurd, dan cenderung melakukan penghakiman terhadap lian. Palu kebencian pun terayun pada kebebasan spiritual yang sudah lama mengakar di bumi Jawa. Di sisi lain, suara-suara dari golongan yang mencoba untuk berpandangan lebih luas dan terbuka tenggelam begitu saja karena besarnya arus penghakiman yang terus-menerus terjadi. Situasi yang menegangkan tak bisa dihindari. Mereka yang bersimpati pun tersisih dan sosok Gatholoco yang imajiner adalah prototipe mereka yang bersimpati dan tersisih ini.
sosok yang sengaja dihadirkan penulisnya yang misterius. Mungkin saja penulis Serat Katoloco tidak tersisih secara sosial. Mungkin saja ia seorang yang memiliki kedudukan dan dihormati di masyarakatnya. Namun begitu, penghayatan spiritualnya tersisih. Menilik dari bahasa yang digunakan penulis Serat Katoloco, karya sastra kontroversial ini lahir di penghujung abad ke-19 ketika sastra Jawa baru begitu marak serta mencapai bentuknya yang cukup stabil. Jika kita membicarakan sastra Jawa baru, mau tidak mau kita harus berpaling kepada sosok Raden Ngabei Ronggowarsito. Sebagai seorang pujangga besar sastra Jawa baru, tak berlebihan pula jika ada kecurigaan bahwa serat tersebut ditulis olehnya. Tak pelak kehadiran Serat Katoloco sangat mengguncang tatanan mainstream yang mencengkam kuat masyarakat Jawa kala itu. Selain penuh kritik pedas, sarkasme dan pemikiran yang berani, dasar-dasar filsafat Linggayoni yang nyaris sirna di ranah publik Jawa dimunculkan kembali olehnya. Nama tokoh utama yang ditampilkan dalam serat ini yaitu Katoloco sudah cukup kuat untuk mengindikasikan adanya muatan filsafat siwais dan tantris. Kato secara literal berarti alat kelamin dan loco berarti kocokan. Katoloco bisa diterjemahkan sebagai literal sebagai alat kelamin yang dikocok. Sebuah nama yang tabu dan jorok dalam alam pemikiran Jawa baru kala itu. Nama yang terkesan mengandung semangat pemberontakan kepada kemapanan, nama yang najis dan bisa dicap kufur oleh kaum Puritan. Serat ini juga penuh ungkapan sufistik yang mendalam. Sang penulis rupanya memberikan sentakan kesadaran dari dua sisi sekaligus, sisi yang sarkastik dari filsafat Linggayoni dan sisi yang relatif lebih bisa diterima kalangan sufi. Pemahaman sufistik sang penulis tampak jelas di sana-sini. Ungkapan-ungkapan khas seperti roh ilapi atau roh idofi, Nur Muhammad atau Nur Muhammad, Johar awal atau Jauhar awal, makrifat atau makrifat, tauhid atau tauhid, Muhammad majazi atau Muhammad majazi, dan Muhammad hakiki atau Muhammad hakiki dan lain-lain seperti bertaburan bunga-bunganan indah di dalamnya. Serat Katoloco merupakan refleksi kemuakan dari mereka yang terus-menerus melihat kelakuan dalam kehidupan beragama. Refleksi kemuakan dari mereka yang melihat betapa kebebasan manusia untuk berekspresi tertindas oleh dogma yang kaku, yang menciptakan sosok Tuhan yang haus darah dan intoleran, yang melahirkan sikap-sikap eksklusif dan tak ramah. Serat Katoloco hadir untuk menyentak kesadaran kita bahwa ruh agama adalah spiritualitas, dan spiritualitas itu bersifat dinamis, penuh toleransi, dan semestinya mengembangkan kasih atau rahmah di dalam diri manusia. Berikut cuplikan buku Serat Katoloco. Simbolisasi bedudan dan candu. Seluruh santri menutup hidung, bahkan ada yang pindah tempat duduk atau menjauh. Kiai Kasan Besari atau Hasan Basori bertanya, "Siapa namamu?" Menjawab yang ditanya Katoloco, "Namaku." Kiai Kasan Basari kembali bertanya, "Apa yang kamu selipkan di pinggang itu?" Menjawab Katoloco, "Ini batang kesadaran yang jernih, sedangkan bulatannya namanya cupak, yang berguna untuk mapak atau memotong kesadaran yang salah atau rendah.
Ramuannya terdiri dari candu dan daun awar-awar muda, daun awar-awar yang sangat gatal. Kesadaran yang jernih menurut penulis serat Katoloco dilambangkan sebagai batang bambu untuk mengidap candu atau bedudan. Sedangkan bagian bedudan yang berbentuk seperti mangkok kecil sebagai tempat menaruh candu sekaligus membakarnya atau cupak adalah lambang dari kesungguhan diri untuk menempuh jalan spiritualitas. Opium atau candu yang berefek menghilangkan rasa sakit, memunculkan rasa damai yang ekstrim, kebahagiaan, rasa percaya diri, euforia, dan daun awar-awar muda yang sangat gatal dan jarang orang tawar adalah lambang dari spiritualitas itu sendiri. Jarang orang yang mampu dan tawar mengkonsumsi spiritualitas karena efek dari spiritualitas adalah peningkatan kesadaran. Manusia yang telah meningkat kesadarannya, yang jernih kesadarannya, biasanya akan mengalami penolakan oleh mayoritas. Apa yang terlihat terang bagi mayoritas akan tampak gelap bagi mereka yang meningkat kesadarannya. Dan apa yang terlihat gelap bagi mayoritas akan terlihat terang bagi mereka yang telah meningkat kesadarannya. Menempuh jalan spiritualitas bagaikan memasuki kehidupan yang penuh kutuk dan penolakan. Mereka yang telah jernih kesadarannya ibarat batang bambu sebagai penyalur asap bakaran candu. Semakin jernih tingkat kesadarannya, maka damar muruk akan tampak. Yang dimaksud dengan damar murub adalah cahaya kebenaran sejati. Lesane pucuking ilat, lesan berarti mulut dan mulut adalah media untuk bersuara. Pucuking ilat berarti ujung lidah. Lidah adalah media untuk merasakan. Ujung lidah berarti ujung rasa. Apakah suara dari ujung rasa tersebut tak lain adalah suara sejati? Tak lain adalah suara roh. Suara roh inilah sebagai panduan untuk mencari sang sumber abadi. Tak ada panduan lain di luar itu yang patut didengarkan. Sebagai suplemen sengaja disisipkan pengetahuan olah asmara Jawa kuno yang diambil dari serat Kawruh Sanggama karya Raden Bratakesawa, serat Nitimani, serat Paniti Sastra, serat Widya Kirana, serat Citapsara, dan serat Primbon. Suplemen ini terdiri dari 8 bab yang membahas secara rinci asal-usul aji asmaragama, peran disenggama lelaki dan wanita, ciri-ciri wanita yang pandai bersenggama, dan titik rangsang wanita. Tata cara bersenggama sesuai aji asmaragama yang berguna untuk meraih kepuasan badan, sukma dan atma. Beberapa aji yang berguna untuk memikat dan memberikan kepuasan kepada wanita. Beberapa sarana dan ramuan untuk memperkuat olah sanggama, dan ciri-ciri benih calon anak yang hendak menitis sebagai hasil olah sanggama. Bernafas layaknya api, memasukkan bara lewat tulang ekor, menghembuskan lewat penis atau vagina, memasukkan nyala lewat penis atau vagina, menghambur lewat bawah pusar. Mendulang agni lewat bawah pusar, keluar lewat ulu hati, meneguk panas lewat ulu hati, mengalir deras lewat leher, menyerap kobaran lewat leher, menggebu-gebu bak angin lewat mata ketiga, menyerap Brahma lewat mata ketiga, memancarkan jiwa lewat sahasrara. Surya sebagai kawah candra di muka, tubuh sebagai bahan bakarnya. Tetapi sudah ketujuh cakra karenanya, semoga termunikan adanya. Om Avinamastu Namasidam.
Panasnya sebuah persenggamaan diserat nitimani dituangkan dalam kalimat puitis seperti di bawah ini. Kalamun pasta purusa wus kiyeng piyet santosa koeh ning saya wus samekta iku nulya katindakna pumangsah ing rananggana sayekti tatan kuciwa katempuh ing Bandayuda. Nanging tadipun prayitna ing tindak aiwa sembrana nggone bakal nujup rasa mring wanita mengsahira. Supaya lekaning triya weruh antawisipun waspada jroning pastikono ana mustikaning rasa mulya rineksa para Jawata karan Sang Hyang Wataprata utawa Sang Hyang Gambira tumunung Wuri Purana yen tinempuh dening Gada watak dari Prasanaira. Nuli babantune prapta pipingitan ing Jerubaga ing ngaran Sang Hyang Asmara asisilih Sang Hyang Cakra kang abipraya sarosa wimbuh kering griming ira anarik daya ayunya mring Sang Hyang Purnama sangka utama Sang Kamajaya. Pameting rasa mangkana srana ngagem mawi sraya pratingkah ukeling pasta kacarita solah ira duk marwani lumaksana karya pupucuking yuda koeh ning daya saniskara aiwasin rosa-rosa ing tindak kedah saronta pangangkah among muriha keri prasaning wanita. Kalamun wus sawatara campuh ing prang lama-lama papalu tumempuh ira pinindak upama gadah tinangkis ing Pundabaya. Saking rosaning panggadah kuating panangkis ira wekasan metu dahana mubal sumundul ngakasa susumuke ngemu pegah kukus katut samirana prapta tumanduking prasa kekerining mengah sira kumrining saya andadra. Manakala pasta purusa sudah memanjang teguh santosa dan segala kekuatan sudah sedia, maka bergeraklah maju menuju rananggana atau medan tempur. Tak akan menemui kekecewaan jika terjun dalam Bandayuda atau peperangan. Namun tetaplah waspada, jangan ceroboh dalam tingkah ketika hendak mengarah rasa dari wanita musuhmu. Agar terpuaskan dalam jiwa, maka ketahuilah dan waspadalah bahwa telah ada dengan pasti sebuah mustika rasa yang mulia yang dijaga para dewata yang disebut Sang Hyang Wataprata atau Sang Hyang Gambira yang terletak di belakang Purana. Jika dihantam dengan gada akan terasa geli. Jika sudah terkena gada, maka bala bantuan akan datang, yang datang dari tempat tersembunyi di dalam baga berjuluk Sang Hyang Asmara, berganti wujud menjadi Sang Hyang Cakra. Kuat dan tangguh, maka bertambah-tambahlah geli menggeletar, menarik daya kecantikan dari Sang Hyang Purnama, perwujudan utama Sang Kamajaya. Untuk mendapatkan rasa yang sedemikian dengan sarana tingkah cekatan sang pasta. Dikisahkan tingkahnya ketika memulai berjalan sebagai pucuk pimpinan prajurit, haruslah segala kekuatan bergerak secara perlahan, jangan terlalu kuat. Bergeraklah dengan sabar, cukup agar menciptakan geletar kelinjang rasa wanita. Manakala sudah beberapa waktu lama-kelamaan di dalam peperangan, hantamkan palu yang bagaikan gada namun ternyata dapat ditangkis dengan bandabaya atau tameng. Begitu kuatnya ayunan gada, juga kuatnya tangkisan memunculkan api yang bergulung menggapai angkasa. Hawa panasnya menciptakan mega. Asapnya terhempas angin datang mengarah tepat pada rasa, dan kelinjang musuhmu menggeletar semakin menjadi-jadi.
Pujilah aku, katamu. Aku tak bisa memujimu sebagai seharusnya, kataku. Rayulah aku, katamu. Rayuanku tak mampu mengurai jelitamu, kataku. Dan bahkan ketika kelamin kita beradu, rinduku kepadamu masih saja menyiksaku. Bibirmu rekah mawar, matamu rembulan bersinar, rambutmu gerai gelombang, payudaramu pepaya kembar semingguan, apalagi, oh ya, vaginamu teratai mekar. Akan kuhirup aroma dalammu di rekah bibirmu, kuhangatkan dinginku di sinar matamu, kuayunkan tubuhku di gerai rambutmu, kutelungkupkan mulut bayiku di kuncup-kuncup payudaramu, dan kutahtakan diriku di kelopak teratemu. Aduh, tanganmu mempunyai kata-kata untukku yang tak bisa diucapkan oleh bibirmu kepadaku. Ia adalah duta bagi seluruh anggota tubuh lain selain bibirmu yang mengantarkan wajahku kepada seluruh bagian tubuhmu untuk mengetahui kata-kata yang tidak bisa diucapkan oleh bibirmu kepadaku. Megananda, apalagi yang mampu kau sabut kecuali langit yang membiru itu. Dalam remang kau senggamai jengkal yoninya dengan linggamu, kau ciumi leher jenjangnya, kau permainkan puting payudaranya. Megananda, tak terhitung langit melenguhkan guntur dan mengerjapkan kilat, menyangkakan waktu telah sirna dalam merengkuhmu, mengirakan kecerahan hilang selamanya dalam geliat senggamamu. Langit lupa bahwa kau bisa menyudahi hasratmu ketika kenikmatan puncak telah kau tercapai, saat kamamu menetes-netes turun dalam hujan badai. Ya, langit lupa bahwa ketika kau telah terpuaskan menyetubuhinya, maka perlahan kelam akan memudar, dan sekejap kemudian langit akan tampil kembali dengan kecantikannya. Dunia tak selamanya kelam, Nimas. Ada waktu dunia meremang dan ada waktu dunia memunculkan keceriaannya. Inilah Wrabineda. Hong avinamastu namusidam, hong nataya namustute, stuti ning atpadari pada bataranit yasa, sang sukma teleng ing samadi, siwa buddha sirasa kalaniskala atmaka. Sang Sripawatanata nata ning anatasirata-pati ning jagat-pati, sang hyang ning hyang, inistia cintia ning acintia, anawaya temah nireng jagat. Oh Tuhan, semoga tiada halangan dan penuh kesempurnaan. Oh Tuhan, sang Raja yang terpuji dan terhormat, nyanyian pujaan dari hamba yang rendah ini terhatur ke hadapan kaki Batara yang maha abadi. Engkau adalah sang gaib pusat samadhi, engkau adalah Siwa Buddha yang bijak penuh kesadaran, penjelmaan dari yang nyata dan yang tak nyata. Engkau sinar sang Raja Gunung, raja di atas raja, penguasa di atas segala penguasa semesta. Sang Hyang dari Hyang merupakan yang terpikirkan dan tak terpikirkan, mengada di sini menjelma sebagai semesta ini. Manganjali dengan tunduk diri, posisi Nagabanda dalam Asmaragama Jawa akan diulas dalam buku Gatoloco, Rahasia Ilmu Sejati dan Seksualitas Jawa. Tiada rahasia yang mesti kutiri karena kehadiran ini sudahlah misteri. Kenapa kita di sini? Bertanyalah padaku hingga tiada tersisa pertanyaan yang mungkin dikatakan. Dan bila itu terjadi, tataplah mataku dalam-dalam hingga kau menyadari semua jawaban menyatu dalam pertanyaan. Ketika matamu yang menatap adalah mataku yang kau tatap, kau dan aku lenyap,
yang menanti dan yang dinanti lesap. Betapa gerakan dan suara tunggal itu terjadi dalam kehampaan, cahaya dan tarian lahir dari kesunyian, dan perkawinan terhelap di panggung kematian. Burung-burung camar riak ombak butir-butir pasir yang menempel di dada merasakan desir darah dan degup jantung berdua. Ikan-ikan ganggang lakon bersorak kegirangan menyaksikan setiap gerak pertumbuhan. Mawar, tulip, seroja begitu tak sabarnya ingin segera merekah karena berhasrat memberikan senyum terindah pada pertunggalan mesra. Serasa sebuah pusaran tanpa inti menghisap dan melontarkan semua zarah keberadaan, penciptaan dan penghancuran terjadi secara bersamaan. Sabda pertama Om dan kiamat, kejatuhan dan kenaikan terjadi lebih cepat daripada kilat pikiran yang mampu terbang ke sebutir bintang di galaksi terjauh semesta alam. Kita tak bisa lagi mengatakan jemari siapakah yang membelai rambut ini. Jemariku bukan, jemarimu bukan, jemari kita juga bukan. Kata-kata dan iblis tersipu malu, tertunduk di sudut, lalu berlari menuju prasejarah, atau lebih jauh lagi untuk menyucikan diri ke sebuah tera tanpa nama sebelum kembali menghampiri dan memberkati lidah dengan secuil desah. Jiwa-jiwa yang berkelana di antara langit dan bumi sontak bersorak dan menghibah, beri aku raga sekali lagi oh Tuhan. Malaikat-malaikat surga menaburkan kembang 7 rupa ke atas bumi dan bersujud penuh takzimnya, seraya berkata, Maha suci Tuhan yang telah menyempurnakan penciptaan. Bahkan Tuhan ingin melompat dari liang ketiadaan dan hendak berkata, aduhai, tetapi ia segera sadar dan menutup mulutnya sendiri, karena ia tak layak berkata-kata dalam senggama. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para pembaca. Semoga pula tulisan ini bisa menjadi salah satu tonggak bagi kita semua untuk melestarikan budaya adiluhung peninggalan nenek moyang Nusantara. Hayu, 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 samya rahayu kang sarwa pinanggih.